bangga selalu karena Tabanan ini sebuah identitas. Buktinya hari ini yang tadi mendengar ketua panitia Pak Kliang, bapak-bapak Sarang Sami sampai membuat permata ini artinya apa? Kan karena bangga sebagai orang Tabanan, betul nggak? Kalau nggak bangga jadi orang Tabanan nggak mungkin ada permata, betul nggak? Ya, tepuk tangan lah, ini kebanggaan, identitas. Jadi kemana-mana kita perang-perang di tahun 97 dulu tidak pernah ke Australia. 97 bayangkan. Itu di panggung dari luar. Di Nidda, di Kediri, di Kota, di mana-mana sampai naik Pura, Ayangan, di Melbourne, di mana bangetnya yang diundang. Yang pernah Galungan Kuningan dari Australia. Jadi yang ke Kamar, Udang, Saput dan lain-lain. Jadi di Melbourne juga demikian. Banggalah kita. Artinya apa yang menjadi sebuah kebanggaan kita sebagai orang Bali? Ini baru selesai G20. Kita sibuk sekali 1 bulan. Semua datang. Presiden Amerika, Presiden hebat Prancis, Cina semua datang ke Bali. Itu artinya kenapa di Bali? Kalau udah hebat, Bali tak mungkin G20 itu ada di Bali. Banggalah kita sebagai orang Bali. Identitas. Kalau jangan sebut Bali ini kecil, small but is beauty, kecil tapi orang Israel itu di dunia di mana-mana kecil tapi bisa menguasai dunia. Yang maunya bagaimana orang Bali ke depan, walaupun kecil tak mesti harus banyak, tapi bisa bermanfaat buat bangsa kita, buat Indonesia. Sama juga Tabanan, 900 kakak, 1000 kakak, tidak menjadi masalah kakak itu, tapi kita bangga bisa menyumbangkan pemikiran, tenaga, kebanggaan ini penting di Bali. Ketika kita Tabanan harus tahu identitas dulu. Nah, apa identitas sebagai orang Tabanan? Tahu sejarah Tabanan, tahu tentang filosofi Tabanan. Tabanan ini kabupaten, kalau lihat di Google, di tengah-tengah Bali, sentralistis. Dan yang sangat kita puja di Tabanan ini adalah pelayanan Pura Batu Karu. Kenapa? Karena lihat kita bertaruh Mahadewa, Siwa di tengah-tengah. Siwa sang pencipta. Kalau orang Wangaya, daerah Penebel menyebut kita bertaruh Tumuh. Artinya dari situlah kehidupan kelahiran. Dari situlah lama kesuburan lahir. Jadi Tabanan ini topografinya negara gunung. Satu-satunya kabupaten kota di Bali yang paling lengkap topografinya hanya Tabanan. Tabanan punya danau berdukul, Tabanan punya sawah, jadi luwih yang sangat luar biasa. Tabanan punya gunung, Tabanan punya laut, dari tengah laut sampai di Slapek, bentangannya 42 km. Lengkap, gunung, danau, laut. Kalau Bangli punya danau saja dan gunung, tidak punya laut. Kalau Denpasar punya laut aja Sanur, tapi tidak punya gunung dan danau. Betul nggak? Boleh lihat Pulau Bali. Tepuk tangan dulu buat Tabanan. Banggalah. Makanya Tabanan juga salah satu kabupaten di Bali ini negara gunung. Punya segara dan punya gunung. Hebat. Jadi kita banggalah dilahirkan di Tabanan. Sangat bangga. Dimanapun sekarang berada, baik di Jakarta, di luar negeri, di manapun, tapi kan kita punya kawitan. Wit artinya mula. Harus ingat itu. Walaupun lahir di Jakarta, tapi wit kita, leluhur kita dari Tabanan. Jangan pernah lupa sama kawitan. Kalau dulu Bung Karno bilang jas merah, jangan pernah lupa dengan sejarah. Jangan pernah lupa sama kawitan kita sebagai orang Tabanan. Jangan pernah lupa. Itu penting, identitas ini penting. Seperti Tiang. Nah, sekarang kan apa yang disampaikan tadi Pak Tiang, dia apresiasi. Terima kasih. Artinya di mana kaki dipijak, di situ langit diunjung. Dia juga punya banyak di Tabanan orang-orang perantauan. Namanya Tiang sebetulnya jadi ketua Forum Bhinneka Tunggal Ika, Jakarta, Bekasi, orang Papua, orang Sumatera, Batak, semua dari Tabanan, lengkap. Tiang ketua forumnya, makanya Tiang tahu. Jadi Tiang tahu paguyuban yang ada di seluruh Indonesia juga ada di Tabanan. Nah, kita pun begitu, kalau merantau ada di Jakarta, ada di Lampung, ada di Sulawesi. Dia juga salah satu kalau ada program transmigrasi mengunjungi
teman-teman kita, warga kita di Lampung, di Sulawesi yang selalu hadir. Biasanya yang bawa oleh-oleh, makro kleneng, makro apalah untuk semeton kita. Maka jangan pernah lupa dengan kawitan yang salah satu sering datang melihat teman-teman perantauan di mana. Asal ada undangan, sekali makin kalau tidak ada undangan, tak akan pernah yang namanya ketemu dengan permata niki, tidak akan pernah. Syukur ada undangan, syukur ada undangan teman-teman Pitian kami sehingga bisa berbagi. Harapan kita apa yang sampaikan Bapak Kia, yang apresiasi, tetap jaga persatuan. Jadi begini, kita selaku Hindu Bali niki, jangan kita pura bisa niki, jangan terlalu fanatik. Sekarang orang Hindu Bali ini sudah modern. Apa yang dia bilang dari kecil tapi bisa mempengaruhi yang lain. Jangan terlalu fanatik. Yang apresiasi tadi dengar adalah krematorium, bikin banten, bikin apa, modif lah sesuai dengan rasa aman dan nyaman. Boleh saya sulingi baca di mana. Tidak ada kitab suci yang mengajarkan harus cara tabanan, harus cara belel. Tidak ada. Itu kan keinginan manusia. Saat leluhur kita dulu ada waktu banyak membuat sebuah budaya. Waktunya banyak. Habis kecari kalau orang Bali genetika orang Bali itu kan orang-orang agraris. Liuman habis kecari, habis kemana? Ngecel siap, ngecel siap. Buman dia jadi, kayaknya budaya. Tambah-tambahin deh, karena ada waktu tamengal masih masuk lemah. Jadi muncullah budaya berbagai macam. Kalau kita ala Jakarta, kan tidak ada waktu sibuk jadi JM, jadi oke, itu yang bisa saya sampaikan sekarang. Jujur ini karena spontanitas acara ini yang juga namanya hari ulang tahun tidak bawa oleh-oleh, tidak enak. Namanya ulang tahun kan, tidak enak. Kalau tahu saya kan beda ceritanya. Pasti dia ngajak tim, Pak Sekda, wow, semua dia ngajak. Kalau tahu dia ulang tahun besok, tahun depan, undang semua aparat datang di sini. Nanti saja Pak Kapolsek, Pak Polres, Pak Kajari, Pokong Binda kita ajak bahwa di sini ada perantauan kita yang sangat solid. Itu beda ceritanya. Sekarang Kang Yang Dumun, yang makto oleh-oleh hanya 20 juta rupiah. Kang Yang Dumun ya. Angin nama-nama napi jak wonten gede niki Pak Pura, Pak